Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, kesalehan tidaklah cukup. Hendaknya kita sebagai orang beriman tidak hanya hidup saleh, tetapi senantiasa di dalam keseharian, di setiap langkah kehidupan kita, senantiasa menjadikan diri untuk suci, senantiasa melakukan pembaharuan diri menuju kesempurnaan, karena Allah kita adalah sempurna. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Fransiskus Uskup menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelembutan cinta-Mu dalam pelayanan kepada sesama, terutama di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, kita mendengarkan bahwa Daud disertai, diberkati, bahkan Allah senantiasa setia pada janjinya yang akan senantiasa membimbing Daud di dalam memerintah kerajaannya. Dari bacaan pertama kita tahu, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bahwa kesetiaan akan janjinya kepada kita dan juga kasih Tuhan yang senantiasa melimpah dan diberikan kepada kita umatnya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan memegang teguh perjanjiannya. Tetapi menjadi pertanyaan bagi Anda, saya, serta kita semua. Apakah kita senantiasa memegang janji kita dan melaksanakannya di dalam persiaran hidup kita? Mungkin kita lebih sering memenangkan apa yang menjadi ambisi dan ego kita. Pada awal pekan ini kita diajak dan diingatkan kembali bahwa kesetiaan kita pada apa yang kita imani, pada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita akan membawa keselamatan. Tidak hanya untuk Anda, saya, serta kita semua, tetapi untuk semuanya. Karena keselamatan yang dari Allah senantiasa untuk semua yang setia. Beranikah kita untuk senantiasa menjadi tanda dan bukti akan kasih Allah yang nyata di dalam persiaran hidup kita. Begitu banyak dari kita pandai merangkai kata, bahkan dari yang paling kudus. Begitu kita berkata, kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang religius, kita adalah orang yang beriman, kita yang mengenal Tuhan. Tetapi seringkali kita hanya melaksanakannya sebatas kata yang terucap dari mulut kita. Beranikah kita untuk senantiasa taat dan setia? Sebetulnya ketaatan dan kesetiaan kita tidak berguna bagi kasih dan kesetiaan Allah bagi kita. Allah meskipun kita tidak setia, tetap mencintai, mengasihi, dan Dia tetap setia pada janjinya. Lantas mengapa penderitaan datang? Penderitaan datang karena kita yang tidak bijaksana, karena kita yang tidak setia, karena kita yang mulai mengabaikan ajaran Tuhan. Di dalam Injil suci hari ini, kita mendengarkan sebuah kisah bagaimana Yesus dituduh memiliki kuasa Beelzebul karena mampu mengusir setan. Bahkan dia dituduh bahwa dia menggunakan kuasa setan. Dari Injil suci menurut Markus kita diingatkan, tidak mungkin satu kerajaan
saling mengusir, maka justru akan menghancurkan kerajaan itu. Begitu pula di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Kita pun menuduh demikian kepada mereka yang setia berpegang teguh kepada ajaran Kristus. Bahkan hanya karena nampak kelihatan lebih sukses, lebih berhasil, dia lebih baik, lantas kita mulai menuduh dia menggunakan susuk, dia menggunakan pesugihan, dia menggunakan ilmu hitam, dia mencontek, dia tidak jujur. Begitu banyak kata dan kalimat yang melukai. Tetapi hari ini Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk mewartakan berita kebenaran, untuk mewartakan sukacita yang sejati tentang kerajaan Allah. Sebagai orang beriman sangat lucu ketika kita ambil bagian di dalam penyebaran berita hoaks. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 dengan varian yang baru, Omikron, lantas kita ingin menciptakan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan bagi banyak orang. Padahal sebagai orang beriman mestinya memberikan kepastian, memberikan kedamaian, memberikan sukacita yang sejati. Tidak perlu dari sesuatu hal yang besar. Mulai dari hal sederhana, mengontrol jari kita di dalam menge-share video berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Beranikah kita untuk hidup di dalam kebenaran dengan sukacita yang melimpah karena Allah sungguh mengasihi Anda, saya, serta kita semua. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Kesetiaan dan kasih Allah tidak pernah dicabutnya, senantiasa diberikan kepada kita umatnya. Beranikah kita sebagai orang beriman tidak mudah menuduh, tidak mudah menyebarkan berita hoaks, tetapi berani berdiri tegak di dalam mewartakan kebenaran sejati. Selamat mengawali pekan ini dengan kesetiaan, dengan cinta dan kejujuran. Tuhan memberkati. Amin.